seorang kakek terkejut mengetahui bahwa menantunya hamil dengan bayi kembar 3. Dan CEO saat melihat nama di laporan sangat terkejut sehingga dia merobek gelangnya. Semua karena dia ingat bahwa gadis dari malam memiliki nama yang sama. 3 bulan yang lalu, gadis itu dibius dan kebetulan bertemu dengan CEO. CEO membawanya ke sebuah ruangan, dan saat dia akan pergi, gadis itu menahannya. Dan begitu saja CEO menghabiskan malam bersamanya, namun 2 bulan kemudian dia mengetahui bahwa dia hamil. Secara kebetulan dia bertemu dengan adik CEO di lorong rumah sakit. Keduanya secara tidak sengaja menukar laporan medis mereka. Setelah mengetahui tentang kehamilan gadis itu, kakek meminta cucunya untuk membawa gadis itu kembali. Tanpa menyadari bahwa gadis itu berencana untuk menggugurkan kehamilannya, ternyata ibunya sangat sakit dan membutuhkan $500.000 untuk operasi. Mengingat situasi keuangannya, dia tidak mampu untuk membesarkan seorang anak. Nah, dia berencana untuk menjual rumahnya untuk mengumpulkan uang untuk operasi. Tapi saat dia pulang, dia mendapati kunci pintu sudah diganti. Dia terus mengetuk pintu. Dan akhirnya, bibinya yang menjawab. Bibinya menunjukkan kontrak pengalian properti, mengklaim bahwa rumah itu sekarang miliknya. Saat itulah gadis itu menyadari bahwa bibinya telah mengambil rumah itu saat ibunya tidak sadarkan diri. Dia mencoba merobek kontrak itu, tetapi bibinya merebutnya kembali. Mereka khawatir teriakan gadis itu menarik perhatian, jadi mereka menyeretnya ke dalam. Bibi ingin memberikan pelajaran, tapi anaknya menghentikannya. Dia menyarankan menjualnya ke tetangga untuk mahar. Liu, tetangga. Dengan cara ini dia bisa mendapatkan mahar pengantin. Gadis itu menolak. Liu tua dan jelek dan soal kasar. Dia berkata dia tak menikahinya, tapi bersiap untuk mengikatnya dan membawanya ke sana walau tak berdaya. Dia mengungkapkan dia hamil. Bibinya menamparnya segera setelah mendengarnya. Dia mulai menghina gadis itu dan ibunya. Gadis itu tidak peduli dengan hinaan itu. Ya, untuk kejutan gadis itu, pria itu berkata bahwa mereka akan membawanya aborsi di rumah sakit. Kirim ke Tuan Liu, seret keluar. Dengan itu, mereka mulai menyeretnya keluar dari pintu. Saat itu, telepon yang dia jatuhkan di lantai berbunyi. Pria takut tidak akan meminta bantuan, menendang teleponnya. Saudara laki-laki CEO menyadari bahwa dia tidak bisa menghubunginya. Jadi, dia menyewa seseorang untuk menyelidiki keberadaannya. Sementara itu, CEO menemukan rekaman dari malam itu di bar. Ternyata dia mendekati saudaranya mengumpulkan dana operasi ibunya. Tanpa diduga, teman saudaranya memberinya obat bius. Ini membuatnya menghabiskan malam dengan CEO. CEO menyadari bahwa dia telah salah paham tentangnya, mengira bahwa dia sedang menjual dirinya. Dia ingin menemukan gadis itu dan meminta maaf, tapi dia tidak tahu bahwa gadis itu dalam bahaya. Jeritan keras gadis itu meminta bantuan perhatian tetangga. Melihat ini, pria itu terpaksa melepaskannya. Untuk mengusir tuduhan dari tetangga, bibinya berpura-pura menangis, mengklaim bahwa gadis itu telah keluar diam-diam saat ibunya tidak sadarkan diri untuk menggoda pria dan bahkan hamil. Pria di sampingnya mengulangi tuduhan itu. Mendengar ini, para tetangga menggosip bahwa gadis itu tidak tahu malu. Gadis itu jatuh ke tanah tanpa daya membela dirinya, tapi pria itu menegurnya. Dia mengklaim bahwa dia hamil dengan anak CEO. Tapi yang mengejutkannya, pernyataan ini justru mengundang ejekan dari semua orang.